Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Makasih banget ya udah mau datang di agenda bimbingan kelompok kali ini. Kalian gimana nih perasaannya nih sekarang? Lagi senang atau Bete sih kak, karena hujan kan ya, jadi jarang becek. oh gitu? Kalau Devia? Aku lumayan 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 happy ya karena macanya enak. Oh, rasanya enak. Ega gimana perasaan hari ini nih? Gak tahu sih, gak ada yang bisa dirasain. Kok gitu? Mati langsung. Bingung. Namira? Lebih ke mikirin UAS ya. Semua juga Pusing, mikirin tugas ada. ya di sini ya. Obi, Seneng karena udah selesai UAS ya hari ini. iri dikit. Oke, mungkin di sini kan beda-beda ya univnya ya. Mungkin ada yang belum kenal, boleh kenalan dulu nggak nih dari saya dulu deh. Oke. Kenalin, nama aku Elvira Khoirunisa dari UIN. Kalian bisa panggil El, kalian pasti udah kenal lah ya. Halo. Oke, sebelah kanan deh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safa dari Untirta jurusan Agribisnis. Halo, Oke, kenalin semuanya, nama aku Namira dari Untirta jurusan Teknologi Pangan. Halo Nam. Kenalan dong. Kamu kenalan? Halo, perkenalkan nama aku Ega, panggil aja Ega. Enggak, Ega. Dari UIN, jurusan PMI. Hai Ega. Halo, kenalin, nama aku Hara. Halo Hara. Hai semuanya, kenalin nama aku Elin. Halo Elin. Oke, semua udah kenalan kan ya? Sudah. Mungkin sebelum memulai sesi bimbingan kelompok kali ini, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Berdoa dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Kan sekarang agendanya nih bimbingan kelompok. Kalian ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Belum tahu sih. Kalian belum pernah ngelakuin bimbingan kelompok? Belum. Nah, oke. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, tujuannya itu membantu setiap anggota kelompok untuk mencapai perkembangan diri yang optimal. Nah, biasanya bimbingan kelompok itu terdiri dari 5 sampai 10 orang gitu. Ini ada 5 kan, udah kan? Nah, terus di dalam bimbingan kelompok itu ada dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok? Ada yang tahu nggak dinamika kelompok itu apa? Belum. Nah, jadi dinamika kelompok itu semacam kayak interaksi antara anggota. Jadi supaya anggotanya lebih aktif aja, itu dinamika kelompok. Nah, terus di bimbingan kelompok juga ada 2 topik. Yang pertama itu topik tugas dan topik bebas. Nah, untuk topik tugas itu artinya topik yang ditentukan oleh saya sebagai PK, dan topik bebas itu kalian yang nentuin topiknya. Nah, untuk sekarang nih, kalian mau milih topik tugas apa topik bebas? Tugas. Oke, boleh. Jadi untuk topik tugasnya itu mengenai bullying. Kalian pasti tahu lah ya bullying ya. Tahu kan? Nah, sebelum memasuki tahap inti ini, aku mau ngelakuin ice breaking dulu. Ice breaking. Nah, oke. Jadi untuk ice breaking-nya itu clue-nya itu clap, boom, pen. Jadi pennya aku taruh sini. Kalau misalkan aku bilang clap, kalian clap. Kalau aku bilang boom, kalian boom ke meja. Oh, meja. Ya. Kalau misalkan aku bilang pen, kalian ambil pennya. Oke? Oke. Mulai ya. Clap. 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 Boom. Clap, boom. Harus cepet ya. Oke. Boom, boom, clap. Clap, boom, clap. Clap, boom, pen. Kenapa soft-spoken banget? Oke, segitu aja kali ya. Nah, kita mulai masuk tahap inti. Oke guys, jadi kan topiknya kan tentang bullying nih ya.
yang kalian tahu bullying itu apa sih? Saling ngejek, bukan saling ngejek, ada yang ngejek terus satunya nggak terima. Terus ada lagi nggak? Kayak merendahkan orang lain. Mengasingkan teman. Mengasingkan teman. Ada lagi nggak? Kekerasan. Kekerasan. Oke. Nah terus biasanya itu kan kenapa sih bisa terjadinya bullying tuh? Biasanya ada yang ngerasa superior. Terus? Kalau enggak tuh yang suka pendiam gitu, kadang suka dibully. Terus? Kalau aku dari drakor Iya boleh. Iya kalau kalian mau ada yang contoh Iya. juga boleh ya guys. Kadang yang dibully tuh kayak pembulinya tuh karena emang nggak suka aja sama si orang ini gitu, jadi dia takut ngerasa tersaingi gitu loh, jadi Ngiri dia gitu ya? iya, ngiri, jadi ya bully deh. Kalau menurut aku biasanya orang yang dibully itu, yang dibulinya ya, korbannya. Dia itu punya ciri khas yang unik gitu. Jadi kayak orang-orang di sekitarnya tuh nganggap dia beda, jadi dibully, diasingkan Iya, gitu. iya. Han Ega nggak Udah tadi. apa? Kekerasan gitu. Oh kekerasan. Nah terus menurut kalian cara pencegahan biar tidak terjadi bullying tuh kayak gimana sih? Dari ya entah untuk si korbannya atau si pelakunya atau sebagai kita di sekelilingnya gitu. Mungkin dari pertemanannya kali ya. Kalau misalkan kita udah di lingkungan yang toksik gitu, sering ngebully gitu, jadi kita ke bawah-bawah. Kita juga harus pintar berbaur gitu, jangan merasa mendominasi nih, jadinya kita jadi bosi ke orang-orang lainnya gitu. Jadi harus nggak kayak membedakan orang lain gitu. Menurut Obi? Kayaknya kalau misalnya itu dari lingkungannya sih, bener kata Ega, paling kalau misalnya buat cara mencegahnya itu ya tergantung kita milih lingkungan tersebut. Kalau misalnya ke lingkungan yang toksik, dia bakal ikutan toksik juga. Ya mungkin bisa juga ya kalau misalkan kan saya sebagai guru BK gitu ya, kita bisa bekerja sama kayak kepolisian gitu, itu kan bisa kan ya, kayak cara pencegahannya. Terus kita juga bisa ngelakuin kayak seminar tentang bullying gitu. Terus kalian ada yang punya contoh nggak sih kayak bullying, entah kalian sendiri atau lingkungan atau yang kalian tahu gitu? Aku jadi aku kan kebetulan kan kenal beberapa guru BK di sekolah SMP ya. Nah gurunya itu juga ada ngajar di beberapa sekolah SD. Nah suatu hari aku tuh kebetulan lagi jemput sepupu aku di sekolah yang ada teman aku itu. Jadi ada kasusnya tuh kayak gini, jadi ada satu anak dia itu ngadu ke bapaknya. Dia bilang kayak gini, "Papi, aku abis ditusuk sama teman aku pakai pensil." Terus bapaknya marah-marah dong, pasti langsung ke gurunya gitu, kayak, "Ini anak saya kenapa dipukul gitu, saya mau ketemu sama anak yang ditusuk gitu, saya mau ketemu sama anak yang nusuk saya" gitu. Nah disamperin lah si anak itu, "Kamu kenapa nusuk anak saya, emang anak saya kenapa" gitu. Terus dia bilang kayak gini, soalnya kita ceritanya nama anaknya tuh Siren ya, soalnya Siren itu nggak mau nurutin aku, dia itu aku suruh beli jajanan di kantin, aku sudah kasih uangnya tapi dia tuh nggak mau nerima, maksudnya kayak ditinggalin aja gitu. Loh, kalau anak saya nggak mau berarti kan uangnya tuh nggak diambil ya, kamu kenapa jadi gini, sorry agak kelibet ya. Jadi dia kan nyuruh si Siren ini untuk beliin dia sesuatu, dia udah ngasih uangnya nih 5.000 ke si Siren, tapi sama Siren tuh nggak diterima, alhasil uangnya tuh hilang. Nah karena uangnya hilang, jadi si anak ini dia minta ganti ke si Siren, karena si Siren nggak merasa, "Loh kan uangnya nggak aku ambil gitu, kenapa aku harus ganti?" Nah si anaknya itu marah karena dia ngerasa uangnya udah aku kasih kamu gitu,
Alhasil si Siren itu ditusuk lah sama dia, terus ditanya lah sama bapaknya gini, kalau misalnya Siren enggak nurutin apa yang kamu mau, kenapa kamu harus nusuk Siren, sedangkan Siren dari awal tuh nggak mau nerima kamu. Nah di sini tuh aku nemu faktornya ya, kenapa si anak yang ngebully itu bisa kayak gitu. Jadi si anak ini tuh cerita ke bapaknya Siren, dia bilang kayak gini, soalnya Su itu paman ya, apa namanya, aku tuh suka ngeliat mamah aku disuruh sama papaku tuh suka nyuruh mama aku beli ini beli itu. Nah suatu hari papa aku tuh nyuruh tapi nggak ngasih uang. Nah alhasil kan mama aku nggak bisa beliin apa yang papa aku mau dong karena tidak ada uangnya. Nah karena nggak dibeliin, papa aku tuh main tangan ke mama aku. Di situ aku ngeliat mama aku tuh abis dipukul langsung ngasih gitu apa yang papa aku mau. Jadi dari situ aku lihat kalau misalnya apa namanya, kalau kita nggak bisa dapat apa yang kita mau, kita tuh harus pakai kekerasan. Nah dari situ kan kita nemu faktornya ya, kayak kalau anak ini sebenarnya tuh meniru gitu dari kelakuan orang tuanya. Jadi mungkin kita bisa ngeliat dari faktor lingkungan keluarganya ya, nggak serta-merta kayak ini anak nih kayak gini kenapa kayak gitu. Mungkin itu sih kalau contoh dari yang aku tahu ya. Kira-kira yang pengen contoh lagi nggak? Kalau aku paling contohnya waktu itu ada ya, waktu pas kakak aku SMP itu ada kasus. Jadi emang ada salah satu orang yang problematik banget. Nah waktu itu dia kayak kurang paham juga sih, soalnya kan itu udah lama banget ya problematiknya karena apa. Jadi dia nih kayak ngerusuh ke salah satu orang. Nah habis itu jadinya berantem, terus karena yang teman-teman yang lain udah pada gedek juga sama yang si problematik ini, jadinya si problematik digebukin bareng-bareng. Kayak problematik dulu ya, walaupun dia problematik tapi kan kayak kurang aja nggak sih ngekepungin ngegebukin kayak gitu. Aduh, Namira, Apa ya? Kamu pernah dibully nggak? Enggak sih. kalau Namira nggak pernah dibully. Aku jarang sih. Untungnya di lingkungan aku pembulian kayak gitu nggak ada. Mungkin paling kalau misalkan di yang aku lihat di sosial media gitu, kayak apalagi apa namanya, idol Korea gitu-gitu. Kan ada tuh yang sampai dia dibully, padahal tuh sebenarnya permasalahannya tuh bukan sesuatu yang seserius itu gitu loh. Kayak entah si netizennya nih kurang suka dia kenapa, tapi kayak komennya tuh kejam banget gitu loh, sampai yang bikin si idolnya tuh bunuh diri. Padahal tuh sebenarnya cuman hal kecil, cuman karena mereka si netizen ini nggak suka akan hal itu, tapi kayak sampai ngebuat si korbannya nih bunuh diri. Iya kan, kayak gitu. Bully tuh kayak dampaknya tuh serem banget gitu, bisa sampai ini. Saya langsung ke mental. Iya, apalagi kata-kata tuh bikin, Walaupun cuma kata-kata Iya. ya, tapi bikin bikin nyes banget. Kalau aku pernah ada temanku ini agamanya beda gitu sama saya. Dia agamanya Kristen. Nah temanku yang agama Kristen ini karena dia kayak aku berbeda nih sama yang lainnya gitu. Nah temen dia itu mungkin merasa mendominasi dan merasa kuat kali ya. Dia tuh ngebully secara non verbal, verbal ya. Kalau dia kayak ngatain marganya, sampai ngatain Tuhannya gitu, sampai yang benar-benar sampai terpojokan lah gitu. Terus tiap hari uang jajan dia tuh dipalakin, tugas minta dikerjain, benar-benar kasihan sih. Terus yang lain juga kayak nggak ada yang bisa bertindak karena satu orang yang ngebully itu kayak kuat banget lah istilahnya di kelas tuh gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah bilang ke guru BK, cuman kayak gitu kan yang ngerasain kan kita ya di kelas. Kalau udah bilang guru BK, walaupun ada hukuman gitu ya, tetap aja gitu ada. Mungkin itu sih. Oke, mungkin itu aja, tadi udah ada beberapa contoh ya. Mungkin kesimpulannya ada yang mau nyimpulin nggak? Aku. Boleh Obi, silahkan. Jadi kesimpulannya sebenarnya bully itu pelaku bullying itu tuh banyak banget faktornya. Bisa tadi yang salah satunya orang tua,
dari lingkungan pertemanannya juga. Jadi sebisa mungkin biar kita mencegah nggak jadi apa ya, perilaku tindakan orang yang ngebully, jadi kita harus pinter-pinter nyari tempat lingkungan yang baik. Kalau misalnya udah dirasa nih lingkungannya toksik nih nggak benar, itu lebih baik kayak udahlah ditinggalin aja daripada malah nanti dampaknya ke kita juga kayak gitu. Langsung cut off aja ya. Ada yang mau nyimpulin lagi nggak? Kan tadi ya benar kata Obi, kalau kita tuh agar kita terhindar dari perilaku bullying itu, kita harus mencari lingkungan yang baik dan tidak toksik ya. Terus dari kitanya juga nih, jangan ngerasa karena punya kekuatan dan mendominasi gitu, jadinya seenaknya sama orang gitu. Itu aja sih. Kira-kira ada yang mau nyimpulin lagi nggak? El? Kalau menurut aku kan tadi teman-teman udah jelasin dari pencegahan supaya kita terhindar dari pelaku bullying. Mungkin dari aku supaya gimana sih kita nggak jadi korban bully gitu ya. Mungkin kita harus nerapin ke diri kita tuh ada self defense yang bagus gitu, supaya orang yang tadi yang anggap kita remeh itu kayak dia tuh nggak bisa lah diele-ele gitu. Mungkin dia tetap akan membuli, tapi setidaknya kita terhindar dari jadi korban bully gitu sih. Mungkin kita harus ada self defense yang bagus. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, baik. Mungkin kesimpulannya udah bagus semua. Tepuk tangan dulu dong. Guys, siapa yang mau nyampain kesan dan pesan untuk dari kegiatan hari ini? Oke. Kegiatannya seru banget ya. Kita jadi tahu nih tentang gimana sih cara menghindari bullying atau jadi orang yang ngebully juga gitu. Terus senang banget juga bisa berpendapat, terus ceritain perilaku bullying yang terjadi di lingkungan sekitar. Terus manfaatnya jadi bisa berani berbicara juga di depan banyak orang yang belum dikenal gitu ya. Mungkin itu aja sih pesan dan pesan dari aku. Kesan dan pesan dari Namira? Seru sih karena ini baru pertama kali aku acara bimbingan kayak gini. Terus juga ya jadi tahu pengalaman teman-teman semua di sekitar kita tuh ternyata masih banyak gitu loh tentang pembulian ini. Itu sih karena Ega? Iya, sama sih kayak Nam tadi, seru gitu tuh. Terus kita juga bisa berbagi pikiran gitu sama sesama teman baru gitu ya. Jadi banyak jadi banyak inilah gitu, relasi juga. Terus kayak pemahaman tentang bullying itu kayak gimana gitu. Gak selamanya bullying itu kayak tindakan kekerasan gitu. Dari faktor dari perkataan juga bisa jadi bullying gitu. Gak semuanya harus ada tindakan kekerasan gitu. Obi mau? Boleh. Dari aku kesannya seru sih, soalnya kan kayak kita dari latar belakang yang berbeda semua, dan ternyata kita punya pendapat yang sama, kayak oh iya kita punya pemahaman yang sama nih gitu. Terus lebih tahu juga ternyata bully itu bukan cuman kayak gini, ternyata ada banyak banget pembulian itu kayak gitu. El? Biar semuanya dapat gitu. Kalau dari aku, pesan-pesan dari bimbingan kelompok ini, pertama aku suka dan karena seru ya, karena aku kan sebelumnya nggak tahu teman-teman semuanya gitu. Terus aku jadi dapat teman baru. Udah gitu topik yang kita bahas kan topik yang sebenarnya tuh sering banget terjadi di sekitar kita ya, cuman ya kadang ada yang terlihat, ada yang enggak. Jadi aku tuh dapat pemahaman yang mungkin tadinya aku punya dikit banget, sekarang agak nambah gitu. Jadi itu aja sih, aku jadi dapat teman baru, pemahaman yang baru gitu. Oke. Mungkin segitu saja. Makasih buat teman-teman yang udah ikut acara bimbingan kelompok ini. Semoga sehat selalu ya guys. Amin. Terus juga tugas-tugasnya memuaskan nilainya hasilnya. Amin. Mungkin segitu saja. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.